Kamu nggak ngerasa kamu cuma bahan tertawaan aja? Ah, enggak. Shen Jiarui, cukup ya. Ahyan, ini salahku. Aku nggak sengaja menjatuhkan koper Nona Shen. Koper Shen. Dia nggak mau aku di sini, jadi aku pergi aja. Tunggu bentar. Ahyan. Hal ketiga, Aku nggak bakal turun. bukannya ini yang kamu mau? Cerai sama aku? Biar kamu bisa nikahin pewaris keluarga Fang itu. Kalau ini selesai, cuma 2 hal lagi yang tersisa. Kamu nggak akan kabur di tengah jalan, kan? Jujur aja, 2 tugas pertama pun kamu nggak bener ngerjainnya. Atau kamu udah nggak mau cerai lagi? Shen Jiarui, orang itu harus tahu diri. Baik, aku lakuin hal ketiga itu buat kamu. Tapi, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Shen nggak bakal lindungin kamu lagi. Kalau kamu sentuh Fang Jinxia lagi, aku pastikan kamu bakal mati dengan mengenaskan. Hei Jinxia, jangan marah ya. Orang kayak dia nggak pantas dapetin waktumu. Nanti malam aku akan ganti rugi ya. Menyedihkan banget. Setengah hari aja kamu nggak bisa bersin sedikit kekacauan. Siapapun yang lihat kamu sekarang pasti mikir kamu mau mati. Kamu benar. Aku memang sedang sekarat. Terus, kenapa? Kalau aku mati, apa kamu bakal nyesel udah memperlakukan aku begini selama ini? Nyesel. Kamu benar-benar terlalu mikir. Kalau kamu mati, aku bakalan pasang kembang api dan pesta 3 hari berturut-turut. 1 kota bakal aku traktir makan besar. Siapa yang seharusnya memilih dan melupakan? Aku nggak peduli. Kamu benar-benar kejam. Kita kan sudah sekian tahun tidur seranjang. Apa kamu benar-benar nggak punya perasaan buat apa yang pernah kita punya? Emangnya kamu beneran kangen sama hari-hari kita tidur bareng? Kamu emang narsis. Kamu aja diranjang, nggak cukup bagus buat bikin aku kangen. Apa tadi kamu bilang? Jujur aja, aku nggak pernah sekalipun menikmatinya sama kamu. Ulangi sekali lagi. Kayaknya kamu lupa rasanya, makanya pengen coba lagi. Pergi sana. Hal keempat, nanti aku kirim ke ponselmu lewat pesan. Langit pasti akan membalas orang jahat. Shen Jiarui, kalau mau mati, mati saja yang cepat. Jangan pakai nama istriku buat neraka hidupku. Kalau waktu itu, kamu gak tiba-tiba masuk, aku gak bakal kehilangan orang yang paling aku cintai. Qiu-chan, setiap hari kamu di sini bikin aku muak. Dan itu cuma bikin aku makin cinta sama dia. Kamu benar-benar nggak sabar ya? Lagi-lagi begini? Kanker hati stadium akhir. Paling lama, cuma sisa 1 bulan. Kenapa kamu di luar? Harusnya kamu istirahat di tempat tidur. Kamu mau kemana? Pulang. Ahyan, apa akhirnya kamu mau sama aku? Dasheng. Sudah, hentikan pura-puranya. Aku suruh kamu teriak. Ah,
Wife. Sayang. Sayang. Ia maksud ramu. Biar dia yang pakai. Bukankah akan terlihat lebih bagus? Pakai baju yang benar. Ayo bicara di luar. Iya, Shen Jiarui. Ini udah ke-99 kalinya kamu nangkep aku tidur sama orang lain. Dan kamu masih aja tahan. Sekarang kamu mau ngomong apa lagi? Nggak tahu malu? Mau ngomong soal cerai? Aku bilang, aku mau cerai. Shen Jiarui, kenapa tiba-tiba ngomong cerai sekarang? Bukannya kamu selalu ngotot mau lawan aku sampai akhir? Sesuai keinginanmu. Akhirnya aku menyesal menikahi kamu. Katanya pengantin prianya cuma ngirim 10 ayam, terus kabur sendiri. Siapa sih yang nggak tahu Gu Wenyun? Sama dia udah musuhan dari kecil. Dia bahkan bersumpah lebih baik mati daripada menikahi dia. Tapi Shen Jiarui yang tanpa malu-malu memaksakan diri padanya. Kalau bukan karena keluarga Shen yang maksa, Gu Wenyun pasti nikah sama orang lain hari ini. 10 ayam sama kerudung pengantin merah. Kalau pengantin prianya nggak datang. Ini benar-benar jadi nikahan tuh. Ayo mulai upacaranya. Aku sudah dapat Gu Wenyun. Aha. Aku udah nggak tahan. Shen Jiarui. Kamu berani-beraninya bikin pernikahan pakai ayam. Kamu kira aku udah mati? Bukannya kamu sendiri. Kamu sendiri bilang mending mati daripada nikah sama aku. Aku kira kamu beneran udah mati. Kalian berdua, sebagai pengantin baru, sudah bersumpah setia di hadapan langit dan bumi. Shen Jiarui, kamu pasti akan menyesalinya. Gu Wenyun, kamu meremehkan aku. Surat perjanjian cerai sudah aku buat. Kalau tidak ada keberatan, tanda tanganilah. Ganti jurus ya. Apa rencanamu kali ini? Mau menendangku keluar tanpa apa-apa? Apalagi trikmu sekarang? Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma ingin semua ini cepat selesai. Kamu beneran serius? Kamu gak akan ajukan cerai lalu balik ke rumah lama buat bikin masalah lagi, kan? Aku sungguh-sungguh. Aku nggak akan bikin masalah kali ini. Tenang saja. Baik. Baiklah, Lia. Akhirnya hari yang kutunggu datang juga. Ayo kita ke dinas catatan sipil hari ini juga. Masih ada masa tenang 30 hari. Aku nggak mau habiskan 1 hari pun lagi bersamamu. Ayo berangkat. Harus hari ini. Ada apa? Takut sekarang. Aku. Kamu kenapa sih? Presiden Gu, apa dia bahkan ngerti keadaannya? Kamu udah bilang mau cerai, tapi dia masih saja ngejar-ngejar kamu. Benar-benar nggak tahu malu. Dia sebenarnya langsung paham, karena kamu waktu itu terlihat benar-benar senang. Meski sakit, aku tetap berusaha menggenggam sisa kehangatan itu, mencoba terbiasa denganmu dengan senyuman. Aku pernah mencurahkan seluruh hatiku padamu, menuangkan seluruh perasaanku, hanya demi kebahagiaanmu yang hampa. Kalau kita bertemu lagi, itu hanya dalam mimpi. Aku berharap, semoga kamu menjalani hidupmu sesuka hati. Singkirkan saja mainanmu yang ke-99 itu. Kamu sungguh mau merebutnya dariku? Kamu. Nggak dengar. Dengar nggak?
Ayo pergi. Pergi ke labirin. Kenapa dia tiba-tiba berubah seperti itu? 내가 어디에 있든지 whenever Kamu benar-benar membenciku. Bahkan ucapkan selamat tinggal pun tidak. 스치듯 지나갔던 그대는 알까 Kenapa kamu kelihatan senang banget? Tuan Muda Gu sudah beres. Ia setuju. Presiden Gu akhirnya serius juga. Sekarang kamu bebas main sepuasnya. Selamat, Presiden Gu. Kamu akhirnya bebas juga. Tapi sebenarnya, Shen Jiarui dulu selalu menahan diri dan menerima semuanya. Kenapa kali ini dia tiba-tiba jadi belak-belakan? Jangan-jangan dia cuma mau main-main sama kamu. Gimana kalau 30 hari berlalu dia malah nggak datang? Shen Jiarui, kamu gak akan mempermainkan aku kan? Begitu masa tenggang itu berakhir, kamu benar-benar akan datang untuk ambil surat cerai. Memang aku lagi main-main sama kamu. Aku peringatkan, jangan main-main sama aku. Membosankan. Sungguh, kali ini aku nggak akan main-main sama kamu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Silakan, apa maumu kali ini? Aku mau kamu lakukan 10 hal bersamaku. Begitu kamu selesai dengan 10 hal itu, aku akan urus surat cerai bersamamu. Tanpa ada keluhan apapun. Aku janji. Dan setelah itu, aku akan lenyap dari hidupmu selamanya. Anggap saja ini perpisahan terakhir, supaya kamu tak perlu lagi bermimpi tentangku dan merasa terkutuk. Waktunya masih banyak. 5 hal. Baiklah. Apa yang pertama? Serius? Kamu bakal begini terus? Kamu udah nggak sabar mau menyingkirkanku ya? Tapi memang, dari dulu perasaanmu padaku cuma benci. Temani aku ke gala amal malam ini. Hanya itu. Tidak apa-apa, toh waktuku juga sudah tak banyak lagi. Kenapa wajahmu pucat banget? Kamu jadi lebih kurus ya. Kamu kelihatan payah. Kalau aku bisa bikin dia senang, mungkin setelah 2 atau 3 permintaan aku bisa bebas. Ada apa denganmu? Kita sudah pernah pegangan tangan, bahkan melakukan hal yang lebih dari itu. Kenapa sekarang malah malu-malu? Aku pergi. Lihat deh, bukannya itu, Pak. Gu sama istrinya. Sejak kapan mereka jadi sedekat itu? Iya, bukannya katanya mereka sudah cerai. Terus kenapa mereka bergandengan tangan di gala? Baru kali ini, dia pegang tanganku di depan umum. Selanjutnya, kami hadirkan barang yang paling ditunggu malam ini. Sebuah lukisan dari tahun-tahun awal Gina di Prancis yang dilukis langsung oleh sang seniman ternama dunia. Lukisan ini dulu pernah dibeli oleh kolektor dengan harga sangat murah. Dan sekarang Rina sudah terkenal. Lukisan yang penuh dengan visi artistiknya ini sudah jadi harta berharga. Kalau kamu ingin jatuh cinta, kalau kamu ingin mengakhiri hubungan kita, kalau kamu ingin sendiri. Kata-katamu menarik sekali. Aku benar-benar suka kata-kata itu. Lanjutkan, dong. Bahkan Marx pun tak bisa menolongku sekarang. 300.000. Ibu ini menawar $300.000. 500.000. Tuan, Gu menawar $500.000. Tuan, Gu juga ikut mengangkat padelnya. Dia benar-benar bersaing sama istrinya sendiri. Bersaing gimana maksudmu? Ini namanya memanjakan dia. Laki-laki memang jarang ngomong, tapi lihat sendiri sikapnya. Dia benar-benar nggak setengah-setengah. 600.000. 650.000. 700.000. $2 juta. Gila ini.
Nggak mungkin lukisan itu semahal itu. 5 juta. Tuan, Gu menawar 5 juta dolar. Tuan, Gu benar-benar totalitas. Pria yang memanjakan istrinya itu pasti punya uang. Dia benar-benar memikat. Tuh kan, aku bilang apa? Isu mereka sering bertengkar itu nggak masuk akal. Shen Jiarui memang yang paling dia sayangi. 5 juta sekali, 5 juta 2 kali, 5 juta 3 kali disebut. Terjual. Salju selembut kapas. Terima kasih. Kirim lukisannya langsung ke keluarga Fang di South City. Keluarga Fang di South City? Jadi lukisannya bukan buat istrinya? Apa itu buat anak perempuan keluarga Fang? Wah, jadi canggung begini. Aku jadi malu sendiri lihatnya. Kenapa harus lukisan ini? Ini belum selesai. Kamu mau kemana? Kamu sendiri yang suruh aku datang. Sekarang malah kamu yang gak waras. Kamu gila ya? Apa aku terganggu karenanya? Iya, aku sakit. Aku sakit luar dalam, kalau tidak, aku takkan pernah lupa siapa kamu. Aku bahkan percaya padamu 1 detik lagi pun aku lakukan. Mimpi-mimpi kita terkubur karena harus melepaskan. Akhirnya aku belajar mencintai sensasi terjun bebas. Meski aku tahu aku bakal hancur. Kamu suka lagu itu, jadi aku mau tanda tanganmu. Ini cincin nikahmu. Cincin ini, rumah ini, dan kamu, semuanya bukan milikku lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa dia marah banget? Kamu gak apa-apa? Hari ini kamu kelihatan tegang banget. Udah berhari-hari masih aja nggak ngangkat telepon. Shen Jiarui, kemana sih kamu menghilang? Kamu tega banget ninggalin aku seminggu penuh. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Kalau nggak, aku tutup teleponnya. Hal kedua apa? Cepat bilang. Aku nggak punya waktu buat buang-buang waktu. Ikut aku ke Kota Yun. Kota Yun. Kapan? Sekarang juga. Kamu benar-benar gila. Kalau nggak mau ikut, aku nggak maksa. Oh my god. Ayo kita bereskan aja semuanya. Mohon perhatian, ini panggilan terakhir untuk naik pesawat. 74. Bisa cepat sedikit nggak? Kamu tahu nggak ini udah telat banget? Udah siap belum? Halo, kamu di mana? Ternyata, kamu juga punya sisi lembut. Tapi kenapa ke aku selalu dingin dan kejam? Ya. Iya. Ada urusan mendadak. Aku nggak bisa datang. Kamu jalan duluan aja. Maaf ya. Baru pulang ke negara, udah dapat hadiah spesial dari seseorang. Jadi, ternyata benar itu untuk dia. Nona, Waktunya naik pesawat. Terbangnya di sana. terima kasih. Selamat datang di Kota Yun.
Aku baik-baik aja. Aku mungkin gak kuat buat keluar, tapi lihat pemandangannya aja udah cukup kok buat aku. Kayaknya sudah waktunya aku pulang. Itu dia. Wenyuan, apapun yang kamu lakukan, gak pernah bisa bikin aku kaget. Keluar. Aku udah ninggalin banyak kerjaan cuma buat ikut kegilaanmu. Terus kamu sengaja ngelakuin ini cuma buat ngecek aku. Kamu beneran kesini buat aku? Bukannya Fang Jiefan ada di sana? Jinxia cuma lagi di sini gambar, kebetulan aja. Bisa nggak kamu berhenti bawa-bawa dia terus? Aku peringatkan kamu, jangan ganggu Fang Jinxia. Maaf ganggu kalian berdua. Bukannya kamu lagi sakit? Lalu kenapa kamu masih datang ke sini? Tadi aku dengar suara ribut di luar. Kukira kalian berdua bertengkar. Shen, aku harap kamu gak salah paham soal aku kan? Nggak, kamu terlalu mikir. Dia nggak punya hak buat salah paham apapun. Lapar. Aku ambil makanan buat kita ya. Hei, kamu makan apa? Nggak usah. Baik, kalau mau ya kelaparan aja. Lihat aja, aku juga nggak peduli. Kamu kelihatan pucat banget, kayak hantu. Ahyan, jangan ngomong kayak gitu. Tuan, Shen, dia nggak maksud begitu. Tuan, Shen sudah lama ya. Gimana caranya orang sekelas kamu, yang udah nyuri hidup orang lain, masih bisa hidup enak begini? Tuhan bener-bener nggak adil. Dulu keluargaku nganggep kamu nggak selevel sama mereka. Kamu terlalu sombong, putus kontak, terus kabur ke luar negeri. Setelah itu semua, kamu masih balik-balik ngejar mantanmu. Apa tadi yang kamu bilang? Kamu nggak ngerasa kamu cuma bahan tertawaan aja? Nggak. Shen Jiarui, cukup ya. Ahyan, ini salahku. Aku nggak sengaja menjatuhkan koper Nona Shen. Koper Shen. Dia nggak mau aku di sini, jadi aku pergi aja. Tunggu bentar. Ahyan. Hal ketiga. Aku nggak bakal turun. Bukannya ini yang kamu mau? Cerai sama aku? Biar kamu bisa nikahin pewaris keluarga Fang itu. Kalau ini selesai, cuma 2 hal lagi yang tersisa. Kamu nggak akan kabur di tengah jalan, kan? Jujur aja, 2 tugas pertama pun kamu nggak bener ngerjainnya. Atau kamu udah nggak mau cerai lagi? Shen Jiarui, orang itu harus tahu diri. Baik, aku lakuin hal ketiga itu buat kamu. Tapi, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Shen gak bakal lindungin kamu lagi. Kalau kamu sentuh Fang Jinxia lagi, aku pastikan kamu bakal mati dengan mengenaskan. Hei Jinxia, jangan marah ya. Orang kayak dia gak pantas dapetin waktumu. Nanti malam aku akan ganti rugi ya. Menyedihkan banget. Setengah hari aja kamu gak bisa bersin sedikit kekacauan. Siapapun yang lihat kamu sekarang pasti mikir kamu mau mati. Kamu benar. Aku memang sedang sekarat. Terus, kenapa? Kalau aku mati, apa kamu bakal nyesel udah memperlakukan aku begini selama ini? Nyesel? Kamu benar-benar terlalu mikir. Kalau kamu mati, aku bakalan pasang kembang api dan pesta 3 hari berturut-turut. 1 kota bakal aku traktir makan besar. Siapa yang seharusnya memilih dan melupakan? Aku nggak peduli. Kamu benar-benar kejam. Kita kan sudah sekian tahun tidur seranjang. Apa kamu benar-benar nggak punya perasaan buat apa yang pernah kita punya? Emangnya kamu beneran kangen sama hari-hari kita tidur bareng?
Kamu emang narsis. Kamu aja diranjang, gak cukup bagus buat bikin aku kangen. Apa tadi kamu bilang? Jujur aja, aku gak pernah sekalipun menikmatinya sama kamu. Ulangi sekali lagi. Kayaknya kamu lupa rasanya, makanya pengen coba lagi. Pergi sana. Hal keempat, nanti aku kirim ke ponselmu lewat pesan. Main ke tempat kayak gini, kekanak-kanakan banget. Sial, telat lagi. Kamu potong rambut ya? Kalau kamu lihat aku botak gara-gara kemoterapi, pasti jijik kan? Ya kan? Menurutmu, gimana gaya rambut baruku? Fotoin aku dong. Nggak ngerti caranya, nggak tahu gimana. Kamu beneran tahu nggak rasanya jadi satu-satunya buat seseorang? Rasanya begitu tipis kayak napas, sama sekali nggak terdengar. Tapi di pikiranku jelas banget. Wenyan, aku memohon ini demi Shen Jiaeri kecil dulu, supaya mimpinya bisa terwujud. Aku nggak mau gadis kecil yang dulu cuma bisa melihat kamu dan Fang Jinxia bersenang-senang di taman hiburan dari kejauhan itu, menyesal seumur hidupnya. Wah, bisa nggak kita pergi sekarang? Kamu nggak bakal berhenti juga ya? Tetap di sini, selesaikan ini bareng aku, baru kita pergi. Kamu nggak sengaja bikin suasana romantis biar aku jatuh cinta sama kamu kan? Jangan repot-repot. Aku nggak sekekanak-kanak itu. Emangnya kenapa sih sama kincir Ria? Kamu ngomong apa sih? Aku cuma belum pernah coba aja. Kak Ahyan, Kenapa kamu datang ke sini? ingat gak dulu waktu kita kecil? Kita selalu naik kincir Ria bareng. Aku kangen masa-masa itu. Bisa gak kamu naik itu lagi bareng aku? Sekali aja. Oke. Angin menyapu wajah kita, menyapu janji yang pernah ada, menghapus ciuman Shen Jiaeri tahun lalu. Kalau saja kamu udah mati, aku nggak perlu repot-repot sama tugas terakhir yang nggak masuk akal itu. Akhirnya kamu sadar juga. Kamu pingsan di taman hiburan. Ada orang asing yang bawa kamu pulang, dan kamu udah koma beberapa hari. Hari ini, tanggal berapa? Tanggal 28. Selama beberapa hari ini, ada yang datang nengok aku nggak? Maksudmu Wenyan kan? Gak, dia nggak cuma nggak datang. Kamu tahu nggak? Waktu aku telepon kasih tahu dia kamu nggak sadar, dia malah ketawa. Dia bilang kamu pura-pura. Katanya kamu selalu cari simpati. Orang kayak dia pantas masuk neraka. Rui, jangan sedih. Aku akan selalu ada buat kamu. Jinxia lagi sakit. Aku harus jagain dia. Soal urusan terakhir itu, kita tunda 2 hari ya. Cuma 2 hari kok, bukan berarti aku ingkar janji. Bisa nggak kamu berhenti bikin ribut? Udah cukup. What? Apa? Kamu takut ya buat ngelakuinnya? Atau jangan-jangan kamu udah nggak mau cerai? Nggak apa-apa kok. Aku malah senang kalau tetap jadi istrimu. Kirim aja alamatnya ke aku. Ha. Kenapa kamu suruh aku datang ke sini? Ayo, ngomong aja. Kamu mau apa dari aku? Gampang kok. Bantu aku masak makan siang. Cuma makan siang.
Ini kan harusnya tugas terakhir. Dia nggak bakal semudah itu ngelepas kita. Apa sih maunya dia? Kamu mau yang ini? Terserah. Ayo cepetan. Jam 4 pagi, aku melihat begonia itu terjaga sepenuhnya. Mungkin setiap cinta diam selalu bersembunyi di balik air mata. Ini kedua kalinya kamu meraih tanganku tanpa aku minta. Kenapa sih? Tiap kali aku hampir menyerah, kamu selalu kasih aku secercah harapan. Guyan, bagaimana mungkin aku benar-benar bisa melepaskanmu? Kamu mau minum air? Selama kamu di sini, aku tak peduli lagi soal hari esok. Jam 7 pagi. Pria seangkuh, dia sampai rela belajar masak cuma demi Fang Jingxia. Jadi ternyata dia memang tahu caranya mencintai seseorang. Hao, Dengan makanan sebanyak ini, apa kita berdua benar-benar bisa menghabiskannya? siapa bilang cuma kita berdua? Ahyan, aku telat ya? Aku benar-benar kewalahan mempersiapkan pameran seni. Tidak apa-apa. Kamu nggak telat. Ganti sepatu dulu saja. Sudah langsung betah di sini. Kelihatannya, rumah ini sudah ada nyonya barunya. Maaf Nona. Shen, aku terlambat. Ahyan, kamu benar-benar perhatian. Mangkuk dan sumpitnya sudah disusun rapi. Bukankah kamu orang yang suka kebersihan? Aku cuci semua berkali-kali, khusus buat kamu periksa. Jadi, kamu mau hadiah apa? Kalau begitu, kamu harus makan lebih banyak. Kamu sibuk banget persiapan pameran, lalu habis sakit juga. Berat badanmu turun banyak. Wewenyan, ini yang kamu janjikan padaku. Tetap di sisiku dan selesaikan satu hal terakhir ini. Kamu sendiri nggak sanggup makan sebanyak ini. Jingxia juga baru keluar dari rumah sakit. Tapi kamu tetap maksa aku masak sekarang. Aku nggak bisa begitu saja meninggalkan Jingxia. Aku. Harusnya aku nggak pernah berharap apa-apa darimu sejak awal. Hei Nona. Shen, kamu mau kemana? Ini Shen Jiarui. Mana rambutmu? Sebenarnya,